Shalom, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Mari alami hadirat Tuhan karena tidak ada batas dan jarak di dalam hadiratnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan welcome home. Dan agar kita selalu dapat terhubung, Anda bisa memfollow atau mensubscribe akun Instagram atau YouTube kami di GMS Semarang. Dan sebentar kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Mari persiapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan meresponi setiap firman yang kita dengar. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami minta hadirat-Mu melawat setiap kami. Biar kami hari ini bisa mengalami Engkau dan menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Haleluya! Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku di buahmu. Belenggu tak dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Oh, aku bebas dalammu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Oh, oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Amin. Belenggu tak dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan
the universe, humble himself, died on the cross, restored the broken life, and gave eternal life. And I declare, and I declare, Jesus, tower of strength, Jesus, tower of victory, Jesus, tower of hope. You hold my future, you hold my future, Jesus. King of the universe, humble himself, died on the cross, restored the broken life, and gave eternal life. And I declare, and I declare, and I declare, Jesus, tower of strength, Jesus, tower of victory, Jesus, tower of hope. You hold my future, you hold my future, Jesus, tower of strength, Jesus, tower of victory, Jesus, tower of hope. You hold my future, you hold my future, Jesus, tower of strength.
Jesus, Tower of Strength, Jesus, Tower of Victory. you're alive. Oh, you are my victory. Jesus. You are my victory. Need you more. I need you more. I need you, Jesus, more and more. Amen, Jesus. I need you more. Need you, Jesus. I need you more. I need you, Jesus, more and more. I need you more, Jesus.
Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat-Nya pada hari ini memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kita. Berikut ada beberapa kesaksian Victory Report dari jemaat. Yang pertama adalah dari Saudari Foni. Selama pandemi corona ini tidak bisa ketemu dengan nasabah karena PSBB. Sempat berdoa kepada Tuhan untuk mundur atau resign aja. Tiba-tiba Tuhan ingatkan melalui firman di Matius 6 tentang hal kekhawatiran, sehingga mendapatkan kekuatan baru. Di bulan Mei menerima permintaan pembuatan ilustrasi. Tidak hanya langsung deal, karena memang situasi masih PSBB. Di situ Saudari Foni tidak pernah menyerah untuk selalu berdoa. Singkat cerita, di bulan Juni dia mendapatkan mimpi kalau ada klien yang akan ambil. Ternyata mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Akhirnya deal dalam jumlah yang besar. Semua karena campur tangan Tuhan, kalau tidak mungkin dia sudah resign. Puji Tuhan. Yang kedua dari Saudari Ripka, pekerjaannya di bidang wedding and event. Waktu awal pandemi omsetnya mulai turun dan setelah lebaran memutuskan untuk lockdown usahanya. Dan memang ini adalah masa-masa terberat di dalam hidupnya. Bahkan orang tuanya sampai khawatir dengan kondisi pekerjaannya. Pada bulan Agustus, Tuhan memberikan mujizat. Dalam satu hari dia mendapatkan 3 orderan dari 3 klien. Semua kerugian dan kekurangan pada masa-masa pandemi kemarin Tuhan lunaskan. Puji Tuhan. Yang ketiga dari keluarga Rian dan Lia. Di awal pandemi mereka sangat khawatir. Apakah akan berpengaruh untuk usaha yang mereka jalankan. Mereka ada usaha produk mainan kayu, custom gift, hampers, and souvenir. Ternyata puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, pesanan malah datang berkali-kali lipat. Dan beberapa dari artis. Dan tidak berhenti di situ, Tuhan izinkan ada reseller dari luar negeri. Bahkan menerima order dari suatu brand yang besar. Keluarga Rian dan Lia, mereka belajar untuk percaya bahwa mereka harus melakukan apa yang bisa mereka lakukan dengan yang terbaik. Tidak melupakan perpuluhan dan juga memberikan berkat kepada orang tua. Maka Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan porsi yang Tuhan sudah sediakan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saat ini Anda mengalami pergumulan, silahkan WA kami di nomor WA 08222 3000 390. Kami percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda dapat memberikannya dengan scan QR Code yang ada. Mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami bisa memberikan apa yang ada pada kami. Biar apa yang kami berikan bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dan saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Anita Veronica. Beliau adalah gembala dari regional Jateng dan DIY. Mari persiapkan hati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja Anda berada. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, baik bersama dengan keluarga Anda. Hari ini saya beri judul tentang tidak cukup. Kenapa judulnya tidak cukup? Karena di masa seperti ini masih kita beradaptasi. Masa yang kita hadapi bersama-sama. Yang kita kerjakan di masa lalu, di masa normal, itu mengalami banyak perubahan. Sehingga kenapa judulnya tidak cukup? Karena tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan pengalaman kita di masa normal kemarin. Oleh sebab itu saya akan mengajak Anda semua kita belajar di beberapa ayat di kitab Amsal. Nah, kenapa kita belajar soal beberapa ayat di kitab Amsal? Karena kitab Amsal ini adalah seru sekali, adalah kumpulan dari kitab-kitab hikmat. Kumpulan dari hikmat-hikmat. Makanya ini akan menjadi hal yang seru. Siapa penulis kitab Amsal? Yaitu Salomo. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu hikmat sehingga kita perlu belajar. Hikmat ya biasanya diterjemahkan dengan 2 kata ini.
Yang pertama yaitu pengertian. Bahasa aslinya binah, begitu ya. Dan yang kedua adalah kebijaksanaan, yaitu tebunah. Hikmat ini dicari dari zaman dulu, itu dicari oleh juga semua orang, semua manusia. Supaya kenapa? Supaya hikmat ini adalah cara-cara praktis, bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya berhasil. Nah saya mau tanya, kira-kira siapa sih yang gak pengen sukses? Siapa sih yang gak pengen berhasil? Oleh sebab itu hikmat ini dicari. Dan kenapa kita perlu belajar dari kitab Amsal ini? Karena begini, kitab Amsal ini berisi dari pengalaman-pengalaman sehari-hari yang terbukti, yang sudah terbukti. Tidak usah diragukan lagi, sudah ada yang melakukannya, mencobanya dan berhasil. Nah, rugi sekali kita menghabiskan waktu untuk kalau misalnya ternyata nih sudah ada jalannya, sudah ada caranya, tapi kita ngotot untuk coba aja sana, coba aja sini, dan kemudian kita gagal. Bukankah itu menghabiskan waktu? Oleh sebab itu ketika adanya hikmat ini, itu menjadi tawaran yang menarik. Karena kenapa? Karena hikmat ini sudah menyediakan cara, bahkan begitu praktisnya, sehingga bisa mudah dilakukan. Tapi Salomo memperingatkan kepada kita, raja yang bijaksana ini ya, memperingatkan kepada kita ada satu ini yang sebelum kita mempelajarinya, itu yang harus menjadi landasan, yang harus menjadi fondasi kita belajar tentang hikmat ini. Apa itu? Kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja Anda berada. Kita buka sama-sama di Amsal 1 ayat yang ke-7. Ini ayat terkenal sekali. Yuk kita baca bersama-sama ya. Dikatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah kalau Anda lihat di sini yang harus jadi dasar, oke ada begitu banyak pengalaman, ada begitu banyak cara-cara praktis, atau cara untuk menuju berhasil, cara untuk menuju sukses. Tapi di atas semuanya itu Salomo mengingatkan, yang harus menjadi landasan untuk kita berdiri dalam kehidupan kita, landasan untuk kita harus berdiri dalam apa yang kita kerjakan dalam iman kita, Salomo mengingatkan yaitu satu ini, takut akan Tuhan. Itu harus menjadi landasan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah kita akan belajar sama-sama hari ini di Amsal pasal yang ke-6, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nah di sini Salomo ini sedang memberitahukan, sedang istilahnya bahasanya itu adalah sedang menegur. Menegur siapa? Menegur para pemalas. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari saya beritahukan. Nah ini ciri-ciri ini kalau sampai ada dalam kehidupan kita atau mungkin kehidupan saya juga, berarti kita termasuk golongan ini. Nah saya berharap tidak ya. Oke, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri para pemalas yang disebut oleh di kitab ini adalah begini. Cinta atau suka dengan namanya kenyamanan. Siapa yang tidak suka nyaman ya? Tidak suka berubah. Kemudian yang hidup dalam kemalasan. Tidak mau memikirkan apa-apa. Tidak berpegang pada apa-apa. Tidak mau mewujudkan apa-apa. Dan yang terutama lagi, yang Salomo sedang ingatkan adalah kemalasan, yaitu yang muncul akibat dari ketidakpedulian terhadap perkara-perkara rohani juga. Jadi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ternyata kemalasan ini juga bisa ada dalam kehidupan kerohanian kita. Nah kepada orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, Salomo mengingatkan. Ya kepada para pembaca, Salomo sedang menulis kepada orang-orang yang punya ciri-ciri demikian. Kenapa? Karena begini, kemalasan itu adalah cara atau jalan pasti menuju yang namanya kemiskinan. Ya meskipun mungkin tidak langsung, tidak cepat langsung hasilnya terjadi, tapi ketika Salomo itu menuliskan surat ini ya, Raja Salomo menuliskan surat ini, dia itu sedang mengajak para murid. Siapa muridnya? Golongan tadi, para pemalas tadi. Itu para pemalas yang tadi disebutkan ciri-cirinya itu adalah murid-murid
yang mau dibawa oleh Salomo ke namanya sekolah hikmat. Nah, namanya sekolah ada gurunya bukan? Nah, siapakah kali ini yang menjadi guru di sekolah hikmat yang Salomo sedang ajarkan ini? Mari kita lihat gurunya siapa, yuk sama-sama di ayat yang ke-6. Amsal pasal ke-6 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke Bapak Ibu saudara-saudari, siapakah gurunya? Mr. dan Mrs. Semut. Jadi gurunya kali ini adalah Salomo sedang menunjukkan, memperkenalkan yaitu semut. Kenapa? Begini loh. Seharusnya manusia itu diciptakan Allah punya kapasitas yang besar. Manusia itu punya kemampuan atau kebijaksanaan yang seharusnya itu lebih besar atau lebih tinggi daripada makhluk ciptaan yang lain yang ada di muka bumi ini. Tapi kenapa khusus kali ini ya Salomo ini memperkenalkan gurunya adalah semut kepada para pemalas? Karena ternyata ketika kejatuhan manusia dalam dosa membuat ternyata juga manusia itu begitu merosotnya sehingga kadang juga perlu mempelajari dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena kenapa? Makhluk ciptaan Tuhan yang lain ini masih berfungsi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tapi manusia yang jatuh dalam dosa gagal menyatakan kemuliaan Allah. Nah, hari ini kalau kita sudah bertobat, kita diharapkan untuk terus menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Nah, apa yang kita pelajari dari semut ini? Bapak Ibu saudara-saudari, ada apa dengan semut? Saya perkenalkan Bapak semut dan Ibu semut ya. Saya bawa fotonya kepada Anda. Siapakah semut ini? Semut adalah serangga kecil yang jumlahnya sangat banyak. Di rumah Anda ada? Ya, di halaman kita ada. Tersebar luas. Dia hidup dalam koloni-koloni. Dalam kelompok-kelompok. Dan Alkitab mengatakan semut ini terkenal rajin dan berhikmat secara naluri alamiahnya dia. Begitu. Bahkan kitab Amsal menyebut dalam 2 bagian yang dipuji adalah sifat kerja kerasnya dari serangga-serangga kecil ini. Nah, orang-orang yang di negara-negara nih yang ada di Alkitab itu kenapa menulis ini hikmat ini di sini juga, termasuk ini juga dikenal di negara-negara yang lain pada masa itu karena begini. Mereka itu bahkan mengagumi dari sifat semutnya ini karena kerja kerasnya. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita perhatikan? Salomo mengatakan perhatikan lakunya. Lakunya dari Mr. and Mrs. Semut. Guru semut ini ya. Nah, kenapa dikatakan perhatikan dulu? Karena Bapak Ibu, namanya juga pemalas. Ada apa dengan pemalas? Namanya pemalas itu tidak suka memperhatikan, betul? Kalau dia suka memperhatikan, namanya bukan pemalas. Jadi kenapa di sini dikatakan perhatikan tingkah lakunya? Karena ternyata ciri-ciri dari pemalas itu tidak mau memperhatikan, malas memperhatikan, tidak mau berkembang, tidak mau belajar melalui firman Allah, melalui karya Allah, melalui pengalaman, melalui pelajaran hidup, melalui pengetahuan, gak mau memperhatikan. Nah, jika kita tidak bertekad untuk memperhatikan, maka firman ini bagi kita. Nah, oleh sebab itu, karena begini loh, kalau kita ingin meniru apa yang baik dari orang lain, maka kita harus memperhatikan apa yang orang itu lakukan. Kita harus mencermati dengan tekun apa yang mereka berbuat, sehingga kita melakukan apa yang dia lakukan. Contoh begini, kita rindu, kita ingin serupa dengan Yesus, betul? Maka kita perlu memperhatikan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus katakan. Sehingga itu juga yang kita lakukan, sehingga kita serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Selanjutnya, perhatikanlah dan dikatakan apa? Jadilah bijak. Jadi segala yang kita kerjakan, perhatikan dalam pembelajaran ini yaitu apa? Bukan hanya ya betul, step pertama untuk mengetahui, untuk melihat. Tetapi endingnya, tujuannya adalah supaya kita ini menjadi bijak. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita.
Karena kenapa? Memperhatikan dan melakukan. Itu yang namanya menghasilkan. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan begini, biarpun tidak ada pemimpinnya atau pengaturnya atau penguasanya, ya. Jadi mereka itu semut itu tidak memiliki penguasa, tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki pengatur. Tetapi mereka punya naluri, mereka melakukannya sendiri. Nah, dari sini kita menyedihkan sekali ya. Kita ini kalau tidak istilahnya serajin dengan semut, lebih daripada semut. Karena kenapa? Kita ini punya tuntunan. Apa itu? Kita ini punya akal budi. Kita ini punya hati nurani yang Allah berikan kepada setiap manusia. Seharusnya kita bisa lebih daripada semut. Amin. Dan juga kita punya plus lagi tambahan. Siapa? Di sekeliling, di hadapan kita ada Alkitab. Ada firman Allah. Ada para pemimpin-pemimpin rohani. Ada guru-guru. Ada sekeliling kita, ada orang tua, ada orang-orang juga yang mengarahkan kita untuk kita juga menjadi bijaksana dalam kehidupan kita. Dan ayat ke-8. Ayat ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya, dikatakan apa? Mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, apa yang dimaksud menyediakan roti di musim panas? Maksudnya begini, dalam kehidupan kita yang pertama, kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Jangan hanya memikirkan saat ini saja. Jangan menghabiskan semua dan kemudian kita tidak menyimpan apa-apa. Yang kita pelajari dari semut adalah begitu. Ada waktunya kita mengumpulkan. Sehingga kenapa? Sehingga satu waktu kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bisa bijak di sini, hidup kita tidak penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, tapi pikiran kita penuh dengan kebijaksanaan. Dan berikutnya, semut dikatakan dia menyimpan di musim dingin. Ini bicara seperti apa dalam kehidupan kita? Tidak semua hal itu selalu baik, bukan? Oleh sebab itu, dalam musim dingin itu ada kalanya orang itu mengalami kesusahan atau kekurangan. Atau untuk hari tua. Terlebih lagi juga simpanlah, kita lakukan sesuatu juga dalam kerohanian untuk hal-hal yang kekal juga. Itulah sebabnya kita perlu bijaksana. Apa yang kita lakukan sekarang itu memengaruhi masa depan kita. Itulah yang sedang dikatakan tentang musim panas. Dan apalagi berikutnya? Yang berikutnya adalah begini. Ya, berikutnya adalah kita harus memang bersusah payah dan bekerja keras. Dalam hal apa? Dalam hal sekalipun kondisinya tidak nyaman. Apakah hari ini adalah masa yang nyaman? Masa pandemi ini tidak nyaman. Tapi kita terus harus berjuang. Kita harus bekerja juga. Bahkan ketika dikatakan di musim panas, ketika cuaca sedang panas-panasnya, ya, semut ini tidak bermalas-malasan. Semut ini sedang tidak bersenang-senang, dia mengumpulkan makanan. Di tengah belalang-belalang yang lain sedang bersenang-senang, berpesta pora mungkin, berfoya-foya dan sebagainya. Semut ini tetap rajin. Tetapi belalang yang lain binasa di musim dingin. Nah, ini juga mengingatkan kita. Dan semut ini yang luar biasa adalah dia adalah saling membantu satu sama lain. Ada lihat, semut kan biasanya tidak pernah sendiri kan. Itu kalau ada satu semut, apalagi ada makanan, tunggu sebentar lagi. Apa yang terjadi? Dia akan bawa sekompi, dia akan bawa kelompoknya. Apalagi kalau makanannya besar sekali, Anda pernah makan roti kemudian jatuh atau remahannya jatuh. Kalau rotinya cukup besar, wah akan semakin banyak semut. Karena kenapa? Dia itu suka membagikan satu dengan yang lain. Bergotong royong, tolong menolong. Dia kalau bawa makanan berat akan dibagikan ke temannya untuk angkat makanannya lagi. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Bicara soal apa? Tentang musim panas ini. Musim panas itu begini loh. Kita harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Ketika ada masa untuk kita bisa mengumpulkan, itulah waktu untuk mengumpulkan. Karena kenapa? Sama juga ketika semut di musim panas atau musim panen. Karena kenapa? Selagi masih ada terang, maka dia mengerjakan pekerjaan itu. Sama juga dalam kehidupan kita. Selagi masa kita ini masih efektif, produktif, lakukanlah yang terbaik.
Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Berikutnya ayat ke-9 kita baca bersama-sama. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Salomo sedang berbantah, sedang menegur. Ya, seperti Tuhan memanggil hambanya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Berapa lama lagi engkau tidur dan tidak ada yang membangunkanmu? Ya berapa lama? Ini bicara soal apa? Ini berlaku bagi orang-orang yang malas, punya tanggung jawab, punya pekerjaan, tapi malas mengerjakan. Punya panggilan baik dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak mau mengerjakan. Berapa lama lagi, itu bicara soal begini. Berapa lama lagi engkau membuang-buang waktumu? Berapa lama lagi engkau memanfaatkannya lebih baik lagi? Berapa lama lagi engkau mencintai kenyamananmu? Ya, bilakah engkau akan belajar menyangkal diri dan bersusah payah? Berapa lama lagi engkau mengubur talenta-talentamu? Berapa lama lagi engkau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu? Berapa lama lagi engkau menyia-nyiakan hari demi hari dan usia demi usia yang Tuhan berikan kepadamu? Berapa lama itu pertanyaannya untuk itu? Berapa lama engkau menunda pekerjaanmu? Berapa lama engkau menyia-nyiakan kesempatanmu? Berapa lama engkau menunda masa mudamu? Dan ternyata waktunya sudah selesai. Apa? Dipanggil Tuhan. Karena kenapa? Dan mendapati hidup ini tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai begitu. Yang kedua, ini bagi siapa? Bagi orang yang merasa aman dan nyaman di dalam dosa. Salomo juga memberitahukan berapa lama engkau tertidur dalam dosa-dosamu. Berapa lama engkau nyaman dalam dosa-dosamu dan engkau tidak mau bangkit, tidak mau menanggalkan manusia lamamu dan mengenakan manusia barumu. Tidak tetap nyaman dengan kehidupan yang mementingkan kesenangan diri dan tidak mau mengejar keserupaan dengan Kristus. Berapa lama? Itulah pertanyaan Salomo kepada para pemalas. Ayat ke-10. Inilah alasan para pemalas. Dikatakan apa? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Salomo ini sedang nulis, inilah alasan-alasan yang biasanya dibuat oleh para pemalas. Alasan ini menunjukkan betapa konyolnya diri mereka, betapa mereka menyia-nyiakan kesempatan yang seharusnya menjadi miliknya mereka. Ya, mereka berusaha meregangkan tubuh mereka. Mereka kalau misalnya mau bangun tidur gitu, mohon-mohon dan berkata nanti dulu begitu ya. 5 menit lagi, seperti kayak minta sedekah gitu ya. Terus kemudian berbaring lagi, nyaman dengan posisi tidurnya. Tidak tahan, tidak kepikir untuk bangun. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudari kalau hari libur ya terus gak boleh beristirahat, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud ini adalah setiap hari. Kesehariannya setiap hari. Jadi menunda dan tidak mau untuk produktif, tidak mau untuk aktif. Maka ayat ini Salomo sedang memberitahukanlah kepada siapa? Kepada para pemalas. Nah, dia berjanji, para pemalas ini berjanji kepada dirinya sendiri, berkata kepada gini, ya, kepada dirinya sendiri atau kepada tuannya atau kepada Tuhan atau mungkin kalau seorang anak kepada orang tuanya berkata begini, sebentar aja, tunggu sebentar lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari itu sama seperti berkata gini, sebentar aja, nanti saya akan bangun, saya akan rajin. Tapi itu seperti menipu diri sendiri. Kenapa? Karena begini loh, semakin kita menuruti kemalasan kita, semakin kita menuruti kesenangan atau kenyamanan kita, maka kemalasan itu dimanjakan, muncul sikap yang manja. Oleh sebab itu Salomo katakan ayo belajar dengan guru yang satu ini. Kalau kita ini harusnya punya kebijaksanaan ya. Kita punya kapasitas yang lebih besar, kemampuan harusnya lebih besar daripada semut. Kalau sampai ternyata kita tidak bisa menggali kemampuan itu, Salomo katakan belajarlah kepada semut. Coba ya Bapak Ibu Saudara-saudari,
Kalau ini terus dibiarkan di kisah ini, yang di kitab Amsal ini, dibiarkan orang itu berbaring tidur sebentar lagi, dia pasti itu akan jadi habit. Terus menerus melakukan hal yang sama. Dan kalau terus meminta sebentar lagi, dia tidak akan merasa cukup. Namanya kebiasaan itu akan terulang lagi, dan terulang lagi. Oleh sebab itu, di sini dibutuhkan kita keluar dari ketidaknyamanan kita. Dari kebiasaan yang mungkin kita bangun, gak apa-apa kok saya seperti ini tidak apa-apa. Tapi ketika kita belajar di Amsal ini, untuk kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, talenta, kesempatan, kapasitas yang ternyata Tuhan itu sudah berikan besar sekali dalam kehidupan kita. Tapi karena kemalasan, semuanya itu terpendam, terkubur. Ya seperti talenta terkubur. Ternyata kalau kita bisa kembangkan, itu bisa berbuah-buah, menghasilkan banyak. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu kenapa kita perlu belajar hikmat? Kenapa kita perlu belajar dari satu guru ini yang namanya semut? Karena bisa jadi di satu sisi ini menjadi kelemahan kita. Dan ini waktunya untuk kita, ayo bangun dari keteledoran kita, dari kenyamanan kita. Karena bahayanya begini, kalau ini dibiarkan dari waktu ke waktu, Anda tidak akan menyadari, tahun ini tahun 2020, sebentar lagi 2021, dan sebagainya. Kita akan bisa menghabiskan waktu dari waktu ke waktu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Hati-hati. Lama-kelamaan tidurnya bisa tidur kekal selama-lamanya. Dan ketika kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkata tidurlah nak sekarang dan beristirahatlah selama-lamanya. Ternyata kita dapati puluhan tahun selama kita hidup, kita tidak maksimal. Kita ternyata terlena dengan yang namanya kemalasan. Gak mau berubah, suka nyaman dan sebagainya. Hari ini lewat hikmat ini, lewat Amsal ini. Itu menegur kepada kita semua untuk kita bangkit keluar dari ketidaknyamanan. Keluar dari kenyamanan kita. Memang tidak nyaman. Itu akan indah pada waktunya. Amin. Ayat yang ke-11. Kenapa kita tidak boleh dikatakan kita harus belajar dari semut? Kita tidak boleh malas karena begini. Kalau malas ayat ke-11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi ternyata Salomo ini memperingatkan ini akibat yang pasti. Dari yang namanya, ini akibat yang mematikan dari yang namanya kemalasan. Dan akibat ini adalah mengerikan sekali. Apa itu? Yang pertama, yang pasti adalah kemiskinan dan kekurangan. Kemiskinan dan kekurangan itu akan menimpa orang-orang yang malas bekerja. Jika orang-orang melalaikan ya urusan mereka itu tidak bisa maju, tapi malah mundur dalam kehidupan mereka. Orang-orang itu akan yang mengabaikan urusan mereka dan tidak bertanggung jawab, hidupnya lama-kelamaan akan berantakan. Mengerikan sekali bukan? Sama juga begini, dalam hal rohani juga begitu. Kalau kita membiarkan kehidupan kita lalai, tidak mengurusi, tidak membangun manusia rohani kita juga, kita malas melayani Allah, kita malas melayani sesama, kita lebih mengegokan diri kita sendiri. Lama-kelamaan kita bisa kehabisan minyak seperti 5 gadis yang bodoh. Didapati Allah, kita dalam kondisi kering rohani, kita didapati di dalam kondisi yang tidak bertanggung jawab dalam hal kepercayaan yang Tuhan beri. Mengerikan sekali. Berikutnya yang adalah kemiskinan dan kekurangan itu begini. Tidak otomatis langsung. Itu maksudnya kita tanpa perlengkapan, tanpa istilahnya tidak memberitahu dulu. Itu akan datang secara diam-diam tanpa dirasakan. Maju selangkah demi selangkah dalam kehidupan orang yang malas tanpa hambatan. Gak ada benteng. Seperti dikatakan seperti penyerbu akan datang. Jadi otomatis kemiskinan dan kekurangan ini datang secara diam-diam. Kepada siapa? Kepada orang yang malas. Saya mengerti ada banyak aspek yang bisa mempengaruhi
untuk kita ini bisa sukses dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita perlu meninggalkan sikap yang istilahnya yang negatif ini, yaitu kemalasan ini yang kita bahas di materi ini, di firman Tuhan ini. Berikutnya yang ketiga adalah kemiskinan dan kekurangan akan datang tanpa bisa ditahan, seperti orang yang bersenjata, ya, tidak bisa ditentang, tidak bisa dilawan, langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu, kita perlu waspada. Coba cek ciri-ciri tadi ada dalam kehidupan kita atau tidak. Jika iya, maka aplikasi ini yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, kita tidak boleh malas. Jangan jadikan malas ini menjadi kebiasaan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari bangun kebiasaan yang rajin. Sekalipun gak mudah, gak nyaman, penuh tantangan, ya ada perubahan demi perubahan dan sebagainya. Ayo kita terus sama-sama belajar untuk konsisten melakukannya. Yang berikutnya, yang kedua, terus mau belajar untuk berkembang di semua area kehidupan kita. Jangan menolak yang namanya untuk kita ini berkembang di semua area kehidupan kita. Sebagai orang tua kita perlu berkembang. Sebagai apa? Sebagai seorang pekerja kita perlu berkembang. Sebagai seorang pelayan Tuhan kita pun juga perlu berkembang. Di semua area kehidupan kita perlu berkembang. Dan yang terakhir, melakukan yang terbaik sampai akhir di semua area kehidupan kita. Kalau kita seorang ibu, lakukanlah yang terbaik. Kita anak Tuhan, lakukan yang terbaik sebagai anak Tuhan sampai akhir. Setia sampai akhir dari hari ke hari, terlebih lagi iman kita kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik sampai akhir. Saya tutup dengan ayat ini tadi. Amsal 1 ayat 7 bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari kita sama-sama miliki takut akan Tuhan. Karena itu menjadi landasan untuk kita berpijak. Kalau kita takut akan Tuhan, kita itu mengasihi Tuhan, kita itu menghormati Tuhan, maka kita akan menghargai kepercayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita juga akan lakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk sesama kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih kalau kami ini diciptakan dengan kapasitas, dengan kepercayaan yang besar. Seringkali yang menjadi penghalang adalah kemalasan, yaitu apa? Ketidaknyamanan, tidak ada keinginan untuk melakukan apa-apa, malas untuk berubah, malas untuk berkembang. Hari ini kami mau sama-sama belajar ya Tuhan. Tuhan, ubah hati kami, ubah respon kami. Justru kalau kami ini adalah anak-anak dari Allah, justru kami seharusnya punya kualitas yang luar biasa. Kami mau diubahkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kepercayaan, bahkan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Kehidupanku dengan Kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahan-Mu,
membayangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Amat baik. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami mengasihi, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari saya undang semua kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Tetap Bapak Ibu Saudara-saudari, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, tanda kita mengucap syukur. Ada kapasitas yang besar, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikannya dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa kita mengucap syukur, mengangkat kedua tangan kita? Karena juga Tuhan di masa seperti ini pun, Dia bersedia menyertai kita, setia, tidak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu di masa seperti ini kita tidak boleh malas. Di masa seperti ini justru kita tidak boleh nyaman dan tidak mau berubah, tidak. Justru di masa seperti ini kita harus ekstra, lebih ekstra lagi. Tapi kabar baiknya, kenapa kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur. Karena pertama, kapasitas itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Dan berikutnya karena kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersedia menyertaimu. Hari ini apa yang kau hadapi? Kesulitan seperti apa yang kau hadapi? Engkau tidak sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada Allah Bapa yang mengasihimu. Yang sudah taruh potensi besar di hidup Anda. Hari ini kesulitan apapun, Tuhan kasih potensi itu untuk Anda bisa mengalahkannya. Bisa berjuang. Dan berjuang tidak sendiri. Anda punya Tuhan. Dan Anda punya saudara seiman yang lain. Mari saya berdoa bagi Anda hari ini. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu, untuk setiap orang yang hari ini mengikuti ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan, biar anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini, jemaat-Mu ini, mereka melihat kapasitas yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Dan mereka tahu, anak-Mu ini tahu bahwa mereka tidak sendiri, Engkau menyertai, Engkau tidak pernah meninggalkan.
Bangkitkan Tuhan setiap orang-orang yang putus asa, yang merasa lemah hari ini biar berkata kuat, bangkit, dan mau lagi bergerak maksimal, bertindak maksimal, bangkit juga dari kemalasan. Bahkan lebih lagi rajin, kalau sudah rajin, bahkan lebih lagi rajin daripada hari-hari sebelumnya. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru, yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari berdoa bersama dengan saya. Ini kesempatan yang indah di masa seperti ini untuk Anda bisa mengenalnya. Mengenalnya itu kasih karunia. Mengenalnya itu suatu kehormatan. Mari saya undang Anda ikuti doa saya. Taruh tanganmu di dadamu seperti ini. Tuhan Yesus, hari ini saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya orang berdosa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Terima kasih sudah menebus dosa saya. Terima kasih sudah mati di atas kayu salib bagi saya. Dan hari ini saya sudah diampuni dan saya mau menjadi manusia yang baru. Bagi Anda yang baru mengikuti doa saya ini, Anda bisa klik link di atas supaya kami bisa memfollow up Anda, supaya kami bisa mengenal Anda lebih lagi. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Mari kita mengucap syukur buat kapasitas, buat penyertaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Aku Thank you hidup Jesus. hari ini, Terima kasih. semua berkat Amin. kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Kita tutup ibadah kita hari ini. Biar ibadah hari ini penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, Kau baik. Terima kasih di hadapan kami ada Alkitab yang bisa menuntun kami dalam kehidupan kami. Ada hikmat-hikmat yang Tuhan nyatakan untuk kami bisa mengerjakannya. Kami mengucap syukur. Terima kasih terlebih lagi bahwa pribadi-Mu yaitu Engkau Bapa menyertai kami. Terlebih lagi di masa sekarang ini Engkau tidak pernah juga meninggalkan kami. Hari ini hamba berdoa, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Yaitu apa? Yaitu berkat penyertaannya, kasih-Nya yang setia, yang siap selalu menuntun Anda. Terlebih lagi di masa-masa sekarang ini bahkan sampai kekekalan. Dia akan selalu menyertai Anda, saya dan semuanya. Terima kasih karunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. sinarlah segala kegelapan, kala Kau hadir di jiwaku,